selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu ke hadirat Tuhan, meminta pimpinan dan penyertaan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam dan hari baru yang telah Kau beri pada hari ini. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami turut hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Harapan Kekal dalam Yesus. Bacaan diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya awal pekan ini membawa sukacita yang besar bagi setiap kita. Damai dan sukacita Natal menghiasi setiap hati kita. Kita menjalani hidup dengan lebih bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian seringkali menakutkan bagi banyak orang. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dalam Yesus Kristus ada kepastian hidup kekal. Karena Ia adalah sumber kebangkitan yang menguatkan iman dan meneguhkan harapan. Jadi jika ditanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara saat ini, apakah kita takut untuk menghadapi kematian? Banyak orang yang mengalami kekhawatiran tentang kematian karena mereka tidak berdaya menghadapinya. Dalam ketidakpastian itu, perkataan Yesus kepada Marta menjadi jawaban yang menenangkan. Mari kita merenungkan lebih dalam apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya, bahwa Dialah kebangkitan dan hidup, sehingga firman hari ini dapat mengubah cara pandang kita mengenai kematian. Ketika Marta berdiri di depan Yesus dengan hati yang hancur karena kematian Lazarus, Yesus tidak langsung memberikan penjelasan secara teologis yang panjang kepada Marta. Ia justru memberikan dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini bukanlah sebuah teori, bukan sekedar janji, tetapi ini adalah identitas Yesus sendiri. Yesus tidak hanya memberi hidup, tetapi Ia adalah hidup itu sendiri. Kematian memang membuat sebagian orang mengalami ketakutan, tetapi Yesus datang untuk menyingkirkan ketakutan tersebut. Kebangkitan bukan sekedar peristiwa masa depan, tetapi realitas yang dimulai saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup di dalam Dia berarti hidup dengan kepastian bahwa maut bukan akhir, melainkan pintu menuju persekutuan kekal bersama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini menolong kita memahami hidup yang kita jalani bukan sekedar sebuah rangkaian aktivitas, tetapi anugerah untuk mengenal dan memuliakan Kristus. Jika Yesus adalah kebangkitan kita, maka kita tidak perlu hidup dikuasai kecemasan. Kita dapat melangkah setiap hari dengan keyakinan bahwa hidup sejati berada dalam tangan Tuhan, baik di dalam dunia ini maupun nanti dalam kekekalan. Ketika kita menempatkan Kristus di pusat hidup kita, maka kita tidak lagi menjalani hari dengan rasa was-was, tetapi dengan keyakinan bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas kematian. Kristus adalah sumber kebangkitan orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dan juga untuk peneguhan yang Kau beri di pagi hari ini, di mana di dalam Yesus ada kepastian. Yesus adalah kebangkitan. Oleh karena itu mampukan kami untuk hidup berserah penuh kepada Kristus, hidup dalam ketetapan firman dan hidup serupa dengannya.
Tolong kami hari ini, mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh bahagia, karena kami percaya jaminan Tuhan yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang mengasihi kita, punya Yesus Kristus yang mau datang menyelamatkan setiap kita, dan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti berkarya bagi kita. Dunia mengintimidasi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Kristus menjamin dengan keselamatan, kekuatan, dan kehidupan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.